Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, semoga diberikan kelancaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan masuk untuk kalian, untuk masa depan kalian. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Untuk hari ini kita akan membahas. Oke, saya akan nge-share. Oke. Kelihatan ya materi saya? Oke, hari ini kita membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Siapa yang udah lahir nih di tahun ini? Ada udah lahir belum? 1945? 1948, sorry. Suja udah lahir belum Suja? 48, tahun 48 udah lahir belum Suja? Belum, Pak. Udah. Oke, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia ya di sini ya. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang berdiri dengan sejarah perjuangan yang sangat panjang. Ya, bukan hanya menghadapi bangsa lain saja, tetapi juga harus menghadapi bangsa sendiri dalam bentuk pemberontakan di berbagai daerah yang mengancam keutuhan bangsa. Oke, pemberontakan tersebut antara lain adalah biasanya kalau kalian tahu tuh PKI, Madiun 1948, lalu ada APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI atau Permesta, dan G30S PKI. Oke, ini biasanya di bulan September nih ya, nanti kita tayangkan ya tentang film G30S PKI, biar kalian tahu sejarahnya seperti apa, perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Penumpasan berbagai pemberontakan ini merupakan jasa para pahlawan, baiknya yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ya, biasanya kan banyak tuh yang tidak dikenal itu paling banyak ya. Hal ini juga berkaitan pertolongan Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya dan anugerahnya bangsa Indonesia berhasil menjadi seperti sekarang, dan kita tidak perlu mengalami pemberontakan lagi. Sekarang yang kita hadapi adalah pemberontakan dalam diri kita sendiri dan pemberontakan dalam negara kita sendiri. Kalau negara kita tidak kuat, otomatis akan dijajah kembali oleh negara-negara lain. Jadi kalian sebagai anak bangsa, kaum milenial, yuk jaga bangsa Indonesia ini dengan baik, seperti itu. Oke, sekarang diawali kemerdekaan kita mengalami ancaman disintegrasi dalam berbagai bentuk pemberontakan. Oke, pemberontakannya antara lain adalah pemberontakan PKI Madiun 1948, gerakan Tentara Islam Indonesia, ya, atau Darul Islam ya, DI itu adalah Darul Islam ya. Lalu ada di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Lalu pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan di Andi Ajis di Sulawesi Selatan, pemberontakan RMS di Maluku, pemberontakan PRRI atau Permesti, dan gerakan 30 SPKI atau di bulan September 1965. Oke, ini adalah pemberontakan yang dialami seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, Pak, suara Bapak di saya kedengeran. Nggak kedengeran? Yang lain kedengeran nggak? Halo, yang lain kedengeran? Ya, terima kasih.
Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, oke sip. Kita lanjutkan kembali, itu adalah pemberontakan PKI Madiun 1945. Beda ya pergerakan. Nah, dari dulu tuh udah ada ya yang namanya PKI ya, dan sekarang juga kayaknya masih ada institusinya PKI. Oke, pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke. Pemberontakan PKI Madiun adalah gerakan penghancuran NKRI guna mendirikan negara Soviet Republik Indonesia dengan cara melakukan penculikan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap semua golongan yang dianggap musuhnya. Yang puncaknya terjadi Madiun 18 September 1948. Tokohnya yang terlibat dalam peristiwa ini adalah yang pertama Amir Syarifuddin. Itu beliau adalah mantan Kabinet Republik Indonesia II yang gagal karena perjanjian Renville. Setelah mengembalikan mandat, beliau menjadi oposisi yang keras terhadap Kabinet Hatta. Oke, sini ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Oke. Yang mempersekutukan semua golongan sosialis, kiri, dan komunis. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delanggu. Musso yang dikirim Komintern ke Indonesia untuk merebut pimpinan atas negara Republik Indonesia dari tangan kaum nasionalis. Oke, ia mengembangkan politik diberi nama adalah Jalan Biru. Kemudian mengadakan fusi antara Partai Sosialis, Buruh, dan lain-lain menjadi PKI. Nah, itu dia asal mula bentuknya PKI ya. Lalu ia dan Amir, yaitu Amir Syarifuddin, mengambil alih pimpinan PKI baru, melakukan provokasi terhadap Kabinet Hatta, menuduh Kabinet Hatta seolah-olah bersikap kompromis terhadap musuhnya. Penyebab pemberontakan Madiun adalah perbedaan kepentingan, ideologi, pendapatan akhir. Pemberontakan ditindak dan dengan tegas. Kolonel Gatot Subroto memimpin penumpasan dalam pelariannya. Musso dan Amir Syarifuddin tewas ditembak. Oke, itu dia. Itu adalah pemberontakan yang di mana? Madiun ya. Oke, sekarang kita ke gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan TII. Oke. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang menuntut didirikannya negara Islam Indonesia atau NII yang sudah disuarakan sejak tahun 1942. Adapun pemberontakan di Darul Islam terjadi di beberapa tempat, yaitu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Oke. Di Darul Islam adalah Tentara Islam Indonesia dan diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisaong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Imamnya atau pemimpinnya adalah Kartosuwiro. Oke. Penyebabnya adalah beberapa faktor, yaitu satu, ada ideologi sebagai orang mengendaki Islam sebagai dasar negara. Yang kedua adalah hijrahnya Siliwangi ke Jawa Tengah
sehingga di Jawa Barat terjadinya vakum of over. Oke. Yang ketiga ada politik, yakni program Tera Diri Kabinet Hatta. Yang keempat adalah perbedaan strategi dalam menghadapi sisi kolonialisme. Yang kelima, sakit hati karena Kartosuwirto ikut berjuang. Oke, itu dia adalah penyebab terjadinya faktor-faktor ada pemberontakan ya di Darul Islam ya. Upaya penanggulangannya satu, perundingan dan pemberian amnesti. Oke, operasi militer dengan Sandi Barata. Yuda ya, dengan melibatkan divisi di Ponorogo dan Brawijaya dari Jawa. Nah, itu adalah pemberontakan di Jawa Barat ya. Oke. Pada tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 1948 ya, diadakan itu ada konversi di Cisaong yang tadi saya sebutkan, Tasikmalaya Selatan yang menghasilkan kenegaraan dengan ideologi Islam di Jawa Barat. Oke. Kontak pertama dengan TNI terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 ketika pasukan Siliwangi bergerak dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Oke. Kontak bersenjata ini juga dilandasi oleh pengeluaran maklumat nomor 1 tentang tentara liar oleh Kartosuwiryo. Oke, maklumat ini terutama diajukan kepada pasukan Siliwangi. Oke, tentara Islam Indonesia maupun pertahanan selama 13 tahun karena Kartosuwiryo dan tentaranya menggunakan taktik gerilya. Oke, dengan mendiami gunung-gunung dan hutan-hutan yang lebat. Akhirnya gerakan ini dapat dituntaskan ya menggunakan operasi militer yang diberi nama Operasi Baratayuda. Oke, dengan taktik pagar betis di Gunung Geber, Majalaya, Bandung. Ya, itu dia sejarah yang ada di Jawa Barat. Sekarang kita ke Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah bagian utara sekitar Brebes, Tegal, dan Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fattah. Jawa Tengah bagian selatan meliputi Kebumen, Rukfuk, dan Bumi Ayu di bawah pimpinan Kiai Sumolanggung diproklamasikan pada tanggal 23 Agustus 1949 di desa Pangkarasa, Tegal. Oke. Penyebabnya adalah dorongan untuk menjadikan negara berdasarkan Islam. Oke, akhirnya gerakan ditumpas oleh Komando Operasi Gerakan Benteng Negara dari divisi di Wonogoro. Ya. Di Jawa Tengah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, di sini kita lanjut lagi adalah pimpinannya itu adalah Daud Berriu. Diproklamasikan pada tanggal 20 September 1953 sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Itu Kartosuwiryo. Penyebabnya merasa kecewa nih karena Aceh hanya dijadikan kesidenan di bawah Sumatera Utara. Oke, upaya mengakhirinya dengan operasi militer dan musyawarah yang mendapat dukungan dari pemuka-pemuka Aceh yang diselenggarakan pada tanggal dan bulan Desember 1962 itu dan berhasil memulihkan keamanan. Oke, ini kita sudah ke negara Aceh. Itu pemberontakan yang di Aceh ya.
Oke, Sulawesi Selatan. Oke, gerakan pemberontakan Darul Islam di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakar setelah menghimpun laskar gerilya dan bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Oke, sebab utama dalam pemberontakan ini adalah ambisi Kahar Muzakar untuk mendapatkan kedudukan di Apris. Oke, jadi egonya aja untuk merebut kekuasaan ya. Lalu pada tahun 1952, ia menyatakan ya bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Mereka melakukan kekacauan dan teror masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Oke. Usaha penumpasan gerakan ini memakan waktu cukup lama ya. Jadi penumpasan gerakan ini sangat lama nih. Hal ini disebabkan terutama karena gerombolan dapat memanfaatkan keadaan medan dan lebih mengenal sifat rakyat setempat. Nah, jadinya pendekatannya ke masyarakat nih. Jadi agak alot jadinya. Akhirnya Kahar Muzaka berhasil ditembak mati pada bulan Februari 1965. Ya, akhirnya bertutuk-tutuk lah. Ya, jadi pemimpinnya sudah ada, sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, Kalimantan Selatan. Oke, gerakan Darul Islam Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, oke, dan menamakan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Wah, jadi beda-beda nih ya. Di sini adalah rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar merupakan seorang mantan letnan 2 TNI pada akhir tahun 1954. Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk gerakan negara Islam. Oke, ia memperkuat pasukannya dengan meminta bantuan pada Kahar Muzakar pada waktu itu. Oke, dan Kartosuwiryo. Oke, mereka bersekutulah. Ibnu Hajar diangkat menjadi panglima Darul Islam wilayah Kalimantan, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI di Kalimantan Selatan. Usaha untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar dicoba dengan jalan damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer pemberontakan. Ini pada akhirnya berakhir pada bulan Juli 1963. Nah, itu dia. Nah, di sini ada tugas mandiri buat kalian yang nanti akan kalian kerjakan ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Nanti ini semua materi sudah ada di Google Classroom ya. Tinggal kalian melihatnya aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada ITI sampai Kenapa? Atas siapa dulu namanya? Sebutkan nama. nama saya Wulan Yanuarti. Ingin bertanya, apakah pasukan DITI sampai sekarang itu masih ada? Oke, bagus banget pertanyaan. Masih ada nggak sih pasukan DITI itu sekarang masih ada? Kemungkinan besar masih ada, gitu kan? Mungkin anak cucunya masih ada dan kita kayak PKI aja deh, PKI aja kan sekarang aja masih ada seperti itu. Mungkin nggak kelihatan, jadi seperti itu. Tapi sebenarnya Pak, DITI itu masih ada Pak di beberapa wilayah. Iya. Bukan hanya keturunannya doang, tapi organisasinya masih ada. Ya kan kayak PKI lah, kayak PKI kan juga kita di beberapa negara itu, di beberapa wilayah juga masih ada kan. Berarti automatically kayak DITI itu juga masih ada seperti itu. Kayak contohnya kan kayak apa sih gerakan Islam yang apa namanya tuh yang berbeda-beda namanya kan sama aja
Seperti itu. Kan kalau di Rasulullah juga mengajarkan kita kan nanti di akhir zaman pasti akan muncul agama-agama Islam tuh akan terpecah gitu menjadi 7 bagi kalau nggak salah menjadi 7 seperti itu. Ya ini termasuk DIT itu termasuk ada ya, kayak gerakan Aceh Merdeka deh. Di situ kan ada seperti itu kan. Di Aceh seperti itu ada. Kayak gitu. Ada pertanyaan kembali? Bulan? Sudah, Pak. Cukup ya. Oke, yang lainnya? Untuk pembahasan DI Darul Islam, pemberontakan Darul Islam. Ini kita membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 ya. Itu melibatkan pemberontakan Darul Islam juga di sana terjadinya seperti itu. Jadi emang perjalanan sejarah kita tuh panjang banget ya. Itu makanya dari yang kita dijajah dari Jepang, Belanda, Inggris seperti itu dan dijajah dengan diri kita sendiri. Nah, saya mau tanya deh kalau nggak ada pertanyaan. Menurut kalian di zaman sekarang nih, zaman milenial sekarang, ya kalian kan termasuk anak-anak milenial ya. Gerakan apa sih yang nantinya akan bisa menghancurkan negara kita sendiri? Saya mau izin jawab, Pak. Boleh, silakan Ulan. Kegiatan yang menghancurkan diri kita di masa depan adalah dengan istilahnya kebodohan, Pak. Oke. Jadi kita itu sebagai anak generasi muda tidak mau terus mencari ilmu atau istilah belajar, sekolah dan lain-lain. Di luar sana masih banyak orang yang menyepelekan tentang belajar. Seperti saat ini ada beberapa di antara kita yang putus sekolah hanya karena belajar secara daring, karena susahnya akses internet dan kurangnya pemahaman dari setiap siswa. Itu membuat siswa jenuh ataupun merasa jengkel gitu, Pak. Karena kita nggak bisa minta yang kita inginkan. Oke, ada lagi Ulan penyampaiannya, aspirasinya, ayo. Sudah cukup. Yang lain nih, anggota-anggota yang lain ada menyampaikan aspirasinya, nanti baru saya sampaikan. Kalau tadi kata Ulan adalah kebodohan dalam mencari ilmu ya, kehausan dalam mencari ilmu. Jadi siswa itu kayak putus sekolah, terus karena pembelajarannya daring, bete, boring, di rumah aja gitu. Jadi mereka yang udah deh, gak usah sekolah, mending gue cari duit. Padahal kan nyari duit juga harus ada ilmunya ya. Seperti itu. Coba yang lain, Robin. Menurut kamu gimana, Robin? Narkoba, Pak. Narkoba. Terus apa Iya. lagi? Udah itu aja. Simpel Udah ya. itu aja. Iya. Suja. Kalau menurut Suja gimana, Suja? Halo Suja. Suja dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Ya, menurut Suja apa nih? Berikan contoh yang bisa menghancurkan negara kita. Kalau tadi kan Ulan katanya kebodohan dalam mencari ilmu atau kehausan untuk mencari ilmu. Kalau kata Robin itu kan anak muda sekarang banyak menggunakan narkotika. Kalau Suja? Belum dapat jawabannya kali Pak, aku nggak ngerti. Oke, itu saja. Kalau si Landra, Puspatara. Ya Pak. Iya, menurut kamu apa nih yang bisa menghancurkan? Kalau kemarin, kalau zaman dulu kan kita kan dihancurkan oleh penjajah ya negara kita. Nah sekarang, menurut kamu apa nih? Landra, Puspatara? Nggak tahu Pak. Waduh, anak muda, anak milenial sekarang. Oke, jadi kayak saya rangkum ya, benar tadi katanya Ulan, katanya Robin, itu karena satu sih, kalau saya bilang karena pergaulan. Satu pergaulan kalian itu sekarang
semaunya kalian. Terus anak-anak mainnya sekarang itu ibarat kata emang udah boring banget di rumah, udah boring banget, ibarat kata gue pengen belajar di sekolah gitu loh. Gue pengen ketemu teman-teman gue pengen kumpul, gue pengen bisa bersosialisasi gitu kan, ibarat kata seperti itu. Nah, saran saya adalah kalian itu di rumah itu kreativitasnya harus ditingkatkan. Jangan boring-boring aja, jangan ya udahlah gue belajar aja deh. Oh ya udah deh, gue ikutin Zoom aja deh. Ya udah deh, yang penting gue bisa ikut belajar aja, yang penting gue dapat ijazah. Enggak. Untuk zaman sekarang kalian harus punya keterampilan. Paham ya semua ya? Apapun keterampilan kalian yuk dikembangkan itu. Kalian punya keterampilan dalam apa? Dalam misalnya anak perempuan tuh suka masak, silakan masak di upgrade lagi kemampuannya. Yang suka olahraga, sok atau olahraga tingkatkan seperti itu. Jadi jangan hanya diam diri aja gitu. Jadi kalian juga di rumah punya penghasilan juga seperti itu. Dan kalian punya suatu skill. Nanti kalau kalian insya Allah nih pandemi sudah berlalu, kalian bisa menghasilkan sesuatu seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada katanya. Tapi Pak, Ya, Ulan? kan anak muda zaman sekarang kan bukan anak muda zaman sekarang tapi generasi kita atau remaja itu suka meniru dalam negara kita aja tidak mencontohkan yang benar, Pak. Oke, itu dia. Jadi mereka juga ikut-ikutan nggak benar. Bukan masalah. Jadi gini, kita kembali lagi ke individunya ya, Lan ya. Kita kembali lagi ke individunya. Kalau kita menganggap gini, kita hidup dan cari makan itu di negara kita tercinta itu di Indonesia. Kalau kita sudah nggak cinta sama Indonesia, ya mau ngapain? Ya mau keluar, sok tuh gitu. Tapi ibarat kata gini, kalian sebagai anak muda atau anak bangsa sekarang, yuk berikan contoh yang terbaik deh. Berikan contoh yang terbaik buat masa depan kalian nanti. Gitu, jangan ikutin yang apa? Ibarat kata yang baik buat negara kita diambil contoh yang baik, yang buruk jangan. Gitu. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi jangan negara kita aja nggak gini. Negara kita sebenarnya sistemnya baik, tapi yang salah adalah individunya atau manusianya yang salah. Itu. Jangan pernah salahkan sistemnya atau kebijakannya, tapi orang yang ada di dalamnya bisa menjalankan atau tidak, seperti itu. Contoh gini, undang-undang dasar dibuat untuk kemajuan kita, tapi di dalam undang-undang itu ya adalah manusianya yang tidak bisa menjalankannya, seperti itu. Jadi kembalikan kembali ke manusianya kembali atau individunya kembali, seperti itu. Gitulah. Pertanyaan ini ngomong-ngomong sudah pada masuk ke Classroom, Google Classroom pelajaran saya kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Yang PKN dan sejarah ya? Sudah. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan? Di Google Classroom, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan kalian langsung ke Google Classroom. Kalau di situ sudah ada materinya, sudah ada tugas yang menanti kalian, yang di PowerPoint tadi ya, yang di PowerPoint tadi kalian kerjakan, dikirimkan hari ini juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, sehat selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.